Sekarang di sini kan kelompok banyak nih. Tadi Bang Bim bilang ada ini, ada Melayu, ada, artinya bukan hanya masyarakat Jakarta yang ada di sini. Gua bilang gua kerja buat siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bim dan semua turu-turunya, cangcing ababe, selamat sore semua. Ini alhamdulillah akhirnya kita diundang juga ke tempatnya Bang Bim nih. Karena dia tahu nih tiap hari kita kelilingan ke daerah utara. Wah tadi kita ke Celincing, kita sampai kemana, Cempaka Putih, istilahnya Cakung segala macam. Nah sekarang baru ke wilayah kita deh. Sebetulnya aneh nggak jauh tinggal di sini, aneh di Lebak Bulus. Ya ini dulu daerah jajahan nih istilahnya. Oke, cangcingnya Pak Be. Aneh sedikit mau bercerita aja. Sebetulnya nggak kepikir kita maju jadi calon wakil gubernur. Begitu juga Mas Pram. Nggak kepikir dia mau jadi gubernur. Karena kita tahu kan Mas Pram itu ya seskap. Beliau ini kan boleh dibilang menyiapkan atau dapurnya presiden waktu itu. Nah kemudian saya mestinya tanggal 1 Oktober kemarin dilantik lagi jadi anggota DPR. Itu kan udah pasti. Kalau calon gubernur, wakil gubernur kan belum pasti. Yang pasti kita mesti mundur. Nah jadi saya udah mundur jadi anggota DPR. Kenapa saya mundur? Karena itu konsekuensi yang harus kita kerjakan. Jadi cangcingnya Pak Be, Jakarta ini sekarang bakal jadi unik tapi rumit. Uniknya apa? Uniknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 udah keluar, yaitu mengatakan DKJ atau Daerah Khusus Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Tapi sampai hari ini Kepresnya ibu kota belum ditandatangan. Undang-undang menyatakan pelantikan presiden harus di ibu kota. Makanya kenapa dilantik tadi di gedung DPR MPR, karena nggak bisa dilantik di IKN. IKN belum jadi ibu kota, tapi sudah ditunjuk menjadi ibu kota Nusantara. Unik jadi Jakarta jadi unik. Inilah yang membuat kenapa saya berpikir kok Mas Pramono yang disuruh oleh Ibu Megawati ya. Mas Pramono dipanggil pertama kali nggak mau. 3 kali dipanggil enggak mau. Sampai Mas Pram bilang, Ibu sebut aja siapa namanya yang maju jadi gubernur, saya ongkosin. Tuh marah Ibu, kamu nggak tahu sebentar lagi. Sama pembicaraannya waktu saya dipanggil oleh Ibu Megawati. Saya dipanggil oleh Ibu Megawati, dia bilang sama saya, no, ada 2 kata, sebentar lagi Jakarta akan pergi, ibu kotanya akan pindah. Nah kalau ibu kota pindah, Jakarta ada di mana? Itu satu. Kedua yang bikin aneh duduk mundur, ibu ngomong, belum kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Wow, itu langsung bener nih. Gue nggak ngomong karena depan sebelah gue anaknya, yang terngiang di kuping gue teriakan babenya dia. Dul, sekali-kali gue lihat lo jadi gubernur, Dul. Kok jadi begitu? Sampai saya bilang sama ibuku, maaf Mas Pram harus mau, itu perintah saya. Karena saya tahu Mas Pram ini levelnya menteri, bukannya gubernur. Gubernur ini bahasanya kecil. Dia tahu tentang Jakarta, bahkan dia tahu tentang Indonesia. Dia seskap, dia sekretaris kabinet ngurusin nasional, kalau seknek ngurusin luar. Jadi dia tahu. Udah karena perintah malam saya datang ke rumah Mas Pram. Dia bilang, Bang, percaya sama saya? Percaya Mas. Dia bilang apa? Bang, mestinya abang jadi gubernur. Gue bilang enggak, Mas jadi gubernur. Gue pernah jadi gubernur, Mas belum pernah jadi gubernur. Jadi Mas percaya sama saya? Percaya. Oke, bismillah, bismillah. Udah, singkat kata kita langsung video call sama Ibu Mega. Bu, nih Bang Rano, Bang Dul udah ke rumah saya, kita siap besok daftar. Nah, di tanggal 28. Jadi kita nggak deklarasi, kagak pakai deklarasi. Makanya gue nggak sempet ngasih tahu dia nih gue mau ngajak dia. Tiba-tiba Mas Pram bilang besok kita daftar. Tanggal 28 Agustus kita daftar ke KPUD. Nah
singkat kata, yang sono udah poin 51 karena dia udah perginya lama, udah hampir 5 bulan. Kita baru kerja 10 hari. Tanggal 6 September keluar survei baru. Tiba-tiba survei kita 28. Dia 51, kita 28. Kita sendiri kaget. Lah, kerja apa kita nih? Kok dia yang kerjanya seabrek-abrek, kita belum kerja 28. Singkat kata, seminggu kemudian kita naik jadi 31. Wow, dia turun 48. Seminggu lagi survei naik lagi, kita 36, dia turun lagi 47. Nah, ngos-ngosan dia. Ini kenapa bisa begini? Ternyata kenapa kita bisa tinggi? Karena masyarakat Jakarta bergerak. Bukan karena Pramono Anung, bukan karena Sido, bukan. Tapi masyarakat Jakarta bergerak. Nah, jadi aneh inget nih. Ya kebetulan kan Sabtu Minggu aneh punya warung di rumah. Sesekali ada juga yang datang sih. Dul, lo kasih tau sama dia, kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Kan lagi itu kita mau dibikin kotak kosong kan. Kita lawan. Alhamdulillah keputusan MK keluar. Akhirnya bisa maju kita. Ini mau ngomong soal Bang Anies. 2 jam aneh nemenin Bang Anies. Waktu Bang Anies datang ke DPP, ngobrol kita sama Bang Anies. Dul, lo siap bantu gue? Siapa? Lo maju, gue jadi wakil. Udah begitu. Ya singkat kata, kenyataan politik Bang Anies gak ada kendaraan, tapi ngobrol panjang. Nah insya Allah cangcingnya Babe, kita udah punya visi misi. Apa sih program yang ingin kita buat? Kita nggak mau muluk-muluk. Kita kerjain apa yang memang masyarakat Jakarta hadapin. Misalnya apa? Saya minta maaf, barangkali sebagian saudara abang saya di sini pernah dengar cuman nggak paham. Ada yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, itu beasiswa untuk TK, SD, SMP, SMA. Apa akan dilanjutin? Kita lanjutin. Kemudian ada apa lagi? KJMU. KJMU apa nih? Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Untuk apa? Beasiswa mahasiswa. Dulu ini programnya Bang Anies. Dulu setiap tahun verifikasi deh. Jadi anak mahasiswa kita yang dikasih beasiswa setiap tahun harus verifikasi. Saya bilang sama Mas Pram, Mas, kalau kita terpilih KJMU kita, langsung kita kontrak sama kampus bersangkutan 8 semester gratis. Jadi anak kita dari mulai masuk daftar sampai ini sudah nggak keluar duit. Kenapa kita bisa lakuin ini? Saya anggota DPR RI Komisi 10. Sebelum saya mundur, kita ada program yang namanya Kartu Jakarta, Kartu Indonesia Pintar, KIP. Mahasiswa saya setiap tahun ada 500 aspirasi saya sampaikan. Tentu di dapil aneh kan di Tangerang Raya. Unpam dapat, UNJ dapat, apalagi tuh. Win nggak bisa, kalau sekolah agama nggak bisa, itu ada di Kementerian Agama. Nah artinya ada beberapa kampus yang memang kita berikan beasiswa buat anak-anaknya. Kemarin dari 2019 sudah wisuda di UNJ. Singkat kata Bang, Jakarta ini kalau kita lihat dari hasil APBD kemarin yang sudah disepakati oleh anggota DPRD kita, sudah diketuk anggaran 2024 sampai 2025 81,7 triliun. Ini bisa apa aja Bang? Jakarta secara PAD sangat signifikan terhadap APBD. Jakarta bisa menjadi provinsi yang mandiri, dia nggak perlu APBN. Jakarta mampu untuk itu. Nah, enggak, artinya kita tetap berharap ada proyek APBN. Tapi kalau APBN-nya memang nggak ada, Jakarta bisa sendiri. Bahkan abang mulai buka website TKI, buka APBD. Belum mulai kerja, Bang Haji Bim tahu pasti karena dia paham, pernah di parlemen juga. Belum mulai kerja, ada yang namanya silpa. Silpa ini sisa anggaran.
Biasanya silpa itu baru kehitung kalau mau habis anggaran. Ini dari awal udah dihitung sama Pemda DKI, silpanya 6 triliun. Ayo, lu mau bantuin apa sekarang? Makanya kenapa kita bilang kita bisa memberikan dana abadi buat kebudayaan? Bisa. Maaf, tadi aneh diundang sama guru-guru ngaji yang penghasilan tiap bulan masih ada yang gaji 300.000. Cuman memang mereka nggak ada payung hukumnya. Bisa perda, bisa pergub. Apa bisa dibantu? Bisa dibantu. Nah, karena itu Bang Bim, mungkin Bang Bim dengar kan Mas Pram ini ingin membuat Jakarta Fund. Fund di sini bukannya lucu, tapi funding. 6 triliun itu bisa kita pinjamkan kepada wilayah penyangga, di mana di sini ada bunganya. Ini diaplikasi, diduplikasi dengan Indonesia Fund yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dari modal 15 triliun sekarang Indonesia Fund sudah 180 triliun. Kalau DKI besok nih dari silpanya 6 triliun, 2 triliun buat Jakarta Fund, setiap tahun bunganya pasti bisa membantu. Apa yang tadi ente bilang, banyak organisasi di sini. Tapi mulai sekarang mari lengkapi dengan badan hukum, karena nggak bisa dibantu kalau nggak punya badan hukum. Supaya apa? Tercatat, ada bantuan hibah namanya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, insya Allah saya ngomong khusus sama Mas Pram. Mas, saya dulu tinggal di Tebet, Bang Bim juga tahu, rumah saya sebelahnya Balai Rakyat. Sekarang Balai Rakyat di Jakarta udah banyak yang dirubuhin, ada tapi udah nggak hidup. Saya minta besok setiap kelurahan harus ada Balai Rakyat. Untuk apa Balai Rakyat? Untuk anak-anak kita berekspresi. Dia bisa olahraga di situ, dia bisa kebudayaan di situ. Saya ini produk Balai Rakyat. Saya belajar teater dulu di Balai Rakyat. Saya maaf pencak silat juga di Balai Rakyat. Artinya kalau kita punya Balai Rakyat, kita bisa menggunakan itu untuk apa? Kawinan, hitanan, kegiatan-kegiatan masyarakat, dan semua gratis, kecuali cateringnya bayar dia. Ini angkringan, pesanan, makan ente gratis, yang bayar dia. Begitu juga ntar Balai Rakyat gratis, yang bayar kalau lu pesan makanan dari situ. Nah, jadi istilahnya insya Allah kita akan memberikan insentif kepada RT RW. RT RW sekarang ini insentifnya sebulan 2 juta, insya Allah besok 4 juta. RW 2,5 juta, insya Allah jadi 5 juta. Kemudian kita akan memberikan insentif kepada Posyandu, Jumanti, Dasawisma, lansia akan kita lanjutkan. Bahkan kita akan memberikan 15 golongan gratis untuk menggunakan transportasi milik Pemda DKI. Apa itu? Busway, MRT, Jaklingko, dan LRT gratis 15 golongan. Siapa 15 golongan? Lansia, difabel, kemudian pekerja-pekerja yang memang honorer. Ada 15 kriteria. Untuk apa? Menekan ekonomi Jakarta. Kemudian untuk anak-anak kita yang maaf, bukan nganggur tapi mungkin belum kesempatan, kita akan membuka job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Untuk informasi anak-anak kita mau cari kerja di mana, wajib hukumnya perusahaan di Jakarta harus melaporkan kalau memang ada lowongan kerja. Selama ini Pemda DKI bikin job fair, cuman jauh. Kadang-kadang di Smesco, ya kan? Nah, besok enggak, kita bisa cek 3 bulan sekali ada di kecamatan. List. Kemudian nih, catat nih, kita akan mengeluarkan 300 miliar untuk UMKM. Untuk UMKM Jakarta kita sudah anggarkan 300 miliar. Artinya apa? Jakarta mampu untuk memberikan semua gratis, bisa. Cuman tentu kepada orang yang memang pantas dibantu. Syaratnya harus memang layak mendapat bantuan. Jangan, waduh bang, gue miskin nih bang, HP lo iPhone. Gue miskin bang, tapi lo punya laptop.
Nah itu kan kriteria itu tentu ada. Nah jadi cangcingnya Babe, banyak program yang akan kita lahirkan dan Mas Pram sangat tahu tentang Jakarta. Dan ketahuan dia tentang Jakarta ini, dia lihat nominal Jakarta besar sekali. Ada sisanya saja, tadi saya bilang, silpanya saja 6 triliun. Mau diapain? Apa mau ditaruh tiap tahun jadi bertambah? Nggak ada gunanya, nggak beranak gitu. Nah jadi insya Allah, mudah-mudahan semua program ini baru bisa terwujud kalau encang-encingnya Babe ini coblos nomor berapa? Oh. Kalau nggak nyoblos nomor 3 udah kita bungkus aja, ngomong nggak ada gunanya nih. Angguran gue makan angkringnya habis ini. Nah jadi sekali lagi cangcingnya Babe aneh datang kemari, Mas Pram kirim salam, maaf nggak bisa ke sini karena kebetulan dia juga harus ke tempat lain, aneh ke sini. Kita belah dua, habis maghrib kita masih lagi ada acara. Enggak lain, aneh minta dukungan cangcingnya Babe yang ada di sini. 27 November jangan coblos yang lain. Coblos nomor. Coblos nomor. Nomor. Ya kalau gue bisa benahin kampung orang di Banten, masa gue nggak bisa benahin kampung gue sendiri Jakarta. Buat apa umur gue tua di sini, gue udah 64 tahun nih. Yang ada tinggal sisa, gue ingin manfaat buat masyarakat Betawi, buat masyarakat Jakarta. Jadi sekali lagi, aneh minta dukungan dan minta doa. Doa udah banyak, yang penting dukungan nomor 3. Kita bikin Jakarta, Jakarta, Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita nggak tahu kemarin kenapa Mas Pram diundang. Tapi yang kita tahu Mas Pram bawa suara ibu. Kan Pak Prabowo minta mau ketemu ibu. Pada dasarnya lagi flu berat. Jadi mungkin konteks itu. Jadi aku nggak tahu apa kemarin Mas Pram dipanggil atau Mas Pram minta waktu. Jadi kita nggak paham. Gimana, Cing? Mau nanya lagi ada siapa nih Bang untuk pada hari ini? Ya ini semakin apa ya, semakin kita bahagia lah bahwa artinya memang saya kerja buat semua masyarakat. Artinya sekarang di sini kan kelompok banyak nih. Tadi Bang Bim bilang ada ini, ada Melayu, ada, artinya bukan hanya masyarakat Jakarta yang ada di sini. Gue bilang gue kerja buat siapa aja. Karena ya kalaupun kita insya Allah ntar ke balai kota pasti kita harus menjadi wakil gubernur dan gubernur Jakarta gitu. Intinya seperti itu. Ya saya terima kasih. Memberikan apa tadi, kartu apa Bang untuk sejauh ini apa aja? Ada yang namanya program penjaring asmara. Itu kan gini. Kita memerlukan, ini kan sebetulnya belanja masalah. Wilayah itu perlu apa sih? Karena setiap wilayah pasti beda-beda permasalahannya. Daerah padat dengan daerah yang mungkin seperti ini pasti beda. Bahkan di Jakarta ini masih ada problem sanitasi. Misalnya ada daerah masih dolbor, ternyata mereka perlu yang namanya kloset, toilet segala macam. Nah itulah makanya saya bilang udah isi di jaring asmara supaya kita paham dan kita bisa database wilayah itu apa yang perlu. Itu intinya sebetulnya belanja masalah. Jadi tanggapannya apa nih Bang? Tanggapan masyarakat terkait program tersebut? Iya hampir rata-rata mereka baru paham program kita apa. Makanya tadi kita introducing, kita baru tanggal 28 Agustus kita bekerja. Sekarang dihitung sudah masuk fase Oktober, berarti 1,5 bulan kita kerja. Dengan hasil survei yang tinggi, berarti masyarakat memberikan apresiasi. Nah ini yang kita jelaskan kepada masyarakat, kita mau bikin apa sih? Kita bikin ini, kita bikin ini, bikin ini. Dasar apa yang kita mau bikin bukan kita hanya sekedar janji bohong, ya enggak. Karena memang APBD DKI itu besar. Gitu. Intinya sebetulnya kita akan melanjutkan semua program yang memang mantan gubernur lakukan. Ahok bikin apa, Bang Anies bikin apa, bahkan Bang Fauzi, Bang Foke, Bang Yos bikin apa, kita akan lanjutkan. Bang, terkait pelantikan hari ini seperti apa, tanggapan harapan seperti apa ini? Wow, tadi bagus ya loh. Yang bagus sebetulnya ya apa ya? Pak Jokowi ke istana, kemudian Pak Prabowo mengantar sampai ke Halim, sampai pesawat berangkat ke Solo, itu luar biasa. Itu masyarakat menyambutnya sangat luar biasa. Itulah contoh bahwa kita harus buka. Apapun berjalan, hidup harus berjalan.